Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tuhu seneng. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan hidup dan memasuki peringatan masa sengsara Tuhan Yesus, supaya kita semakin mencintai Tuhan Yesus dan mempersiapkan hidup kita berkenan di hadapannya. Perenungan ibadah tutup hari kita ambil dalam Puji dan Janji tanggal 26 Maret 2022. Kejadian 24 ayat 7. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Kisah Para Rasul 12 ayat 8-9. Kata malaikat itu kepada Petrus, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap manusia di dunia ini mempunyai alasan bersemangat untuk kerja keras adalah karena ada yang dia ingin bahagiakan. Demikian halnya dengan Abraham dalam Kejadian 24 ayat 7. Mencarikan seorang istri untuk anaknya Ishak selalu dikaitkan dengan Allah. Mengapa? Karena setiap apapun yang dilakukan oleh Abraham harus berdasarkan persetujuan dari Allah. Karena dengan adanya persetujuan dari Allah, segala sesuatu yang dikerjakan akan berhasil. Kita bisa melihat rekam jejak kehidupan Abraham. Bagaimana dia menjadikan Allah sebagai sumber kebahagiaannya. Yang pertama, Abraham diperintahkan keluar dari Ur Kasdim oleh Allah ke suatu tempat yang belum dia ketahui, namun dia taat. Sedangkan kota Ur Kasdim, kota yang makmur, kota yang subur, tetapi dia taat mengikuti perintah Allah. Yang kedua, ketika terjadi kelaparan dalam perjalanan menuju tempat yang dijanjikan oleh Allah, dia memutuskan untuk pergi ke Mesir, tidak kembali ke Ur Kasdim. Yang ketiga, karena terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot, mereka harus berpisah. Namun Abraham dengan rendah hati memberikan Lot untuk memilih tempat yang terbaik untuk pilihannya Lot. Yang keempat, yang paling berat pergumulan Abraham saat diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan Ishak.
Inilah beberapa kejadian yang menjadi alasan mengapa Abraham menjadikan Allah sebagai sumber kebahagiaannya. Melalui ketaatan dan kesetiaannya, Allah menjadikan dia bapa orang percaya. Demikian juga dengan Petrus. Di awal menjadi murid Tuhan Yesus, orientasi Petrus hanya terbatas kepada hal-hal duniawi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus berubah orientasinya. Sebagaimana pernyataannya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Setelah Petrus menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kebahagiaannya, orientasi hidupnya bukan lagi hal-hal lahiriah, namun ke hal-hal rohani, yaitu kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah menjadikan Tuhan Yesus sebagai kebahagiaan kita? Sebagaimana bacaan pada malam hari ini, ada dua pahlawan iman, Abraham dan Petrus. Abraham taat kepada Allah sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Maka Allah melindungi Abraham dengan penjagaan para malaikat Allah. Rasul Petrus taat kepada Tuhan Yesus karena mempunyai pengharapan untuk masuk ke rumah Bapa. Maka Tuhan Yesus melindungi Rasul Petrus dengan penjagaan para malaikat Allah. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang Kristen, kita bersemangat, bekerja keras dalam segala hal. Itu semua untuk kebahagiaan siapa? Untuk Tuhan Yesus kah? Atau untuk kesenangan diri kita sendiri? Itulah yang akan menentukan arah tujuan hidup kita, surga atau ke tempat yang lain. Melalui orientasi hidup kita selama hidup di bumi ini akan menentukan siapa yang menjaga hidup kita dan keluarga kita, malaikat Allah atau yang lain. Semoga menjadi perenungan dan introspeksi bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami menggunakan waktu kami selama di dunia ini untuk selalu membahagiakan Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu sudah membahagiakan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajar kami untuk mengarahkan tujuan hidup kami ke rumah Bapa, supaya tidak tersesat di dalam dunia ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.